Selamat pagi anak-anak dan orang tua siswa yang berada di rumah. Kita hari ini akan memulai pelajaran di hari baru. Namun sebelumnya mari kita akan membuka hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan atas hari baru yang Kau berikan kepada kami hari ini. Kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan hingga hari ini kami dalam keadaan yang baik. Ya Bapa, pada pagi ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan memulai aktivitas baru, belajar dari rumah. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesabaran bagi kami, agar kami boleh senantiasa belajar dengan tekun. Dengan ini kami boleh berusaha sekuat tenaga untuk bisa tetap belajar dan tetap bersemangat untuk melakukan hari-hari kami. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang terkasih, hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Amsal 1 ayat 8 sampai 19. Kita akan urai satu persatu ayat-ayat ini di dalam kita mempersiapkan diri untuk belajar dan tetap hidup bersama-sama dengan Tuhan. Ayat yang pertama adalah ayat ke-8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tujuan belajar yang sesungguhnya bukan semata-mata untuk mendapatkan nilai dan lulus, atau mungkin akan mendapatkan gelar, atau untuk dihormati. Tetapi pendidikan bertujuan untuk membentuk manusia seutuhnya, baik jasmani maupun rohani, sehingga mampu memajukan mutu kehidupannya. Karena itu di dunia modern seperti sekarang ini, IQ bukan satu-satunya ukuran kepintaran seseorang, tetapi ada aspek-aspek lain, yaitu aspek emosional, aspek rohani, yang juga mesti menjadi perhatian. Tanpa aspek-aspek itu, maka bisa saja seorang yang pintar, tetapi kepintarannya dipakai untuk melakukan suatu kejahatan. Contohnya, orang pintar sekarang ini banyak sekali yang berlaku curang atau korupsi. Salomo dalam bacaan kita hari ini memperbandingkan dua jenis sumber pengajaran dan didikan. Sumber yang pertama adalah orang tua, ayah dan ibu. Dan sumber yang kedua yaitu orang berdosa. Salomo mengingatkan kepada anak-anak untuk mendengarkan didikan ayah dan ajaran ibu. Didikan dari ayah dimaksudkan untuk mendisiplinkan atau mengoreksi anaknya dalam sikap dan tingkah laku yang tidak benar. Sedangkan ajaran ibu yang dimaksud yaitu ajaran yang lembut, yang penuh dengan kehangatan dan kasih sayang. Ajaran ini berfungsi sebagai dorongan atau motivasi yang sangat bermanfaat. Salomo mengingatkan agar baik ajaran maupun didikan, janganlah kau menyia-nyiakan. Kata kerja bentuk negatif ini artinya janganlah kau dengan sengaja meninggalkan, menyia-nyiakan atau melalaikannya. Ketika seorang anak mendengarkan didikan dan ajaran dari kedua orang tuanya, maka ia akan memperoleh kebahagiaan. Terdapat dalam ungkapan ayat yang ke-9. Ungkapan karangan bunga dalam ayat 9 yang dikalungkan menunjukkan pada kebahagiaan, keberhasilan, kemuliaan yang akan diperoleh. Salomo juga mengingatkan bahwa selain orang tua, sumber-sumber lain yang dapat menyesatkan jalan hidup mereka. Sumber lain itu disebutkan oleh Salomo dengan orang berdosa. Terdapat pada ayat yang ke-11 dan 14, Salomo menunjukkan beberapa bentuk kejahatan, yaitu mengajak orang membunuh orang yang tidak bersalah tanpa belas kasihan sedikit pun. Di dalam ayat 11 dan 12, dan mengajak untuk memperoleh kekayaan dengan cara mencuri di ayat 13.
Saat ini anak-anak tidak hanya memperoleh didikan dan ajaran dari ayah dan ibu, tetapi ada begitu banyak sumber belajar yang lebih menarik perhatian mereka. Menurut survei, anak-anak rata-rata menghabiskan 6-5 jam setiap hari untuk membaca media cetak, elektronik, broadcast, dan berita. Mereka mendengarkan dan merekam musik, melihat, membuat, dan mempublikasikan konten internet, dan menggunakan smartphone. Sumber-sumber belajar ini juga, jika salah dimanfaatkan, maka mereka akan terjerat dalam berbagai kejahatan. Untuk hal itu, Salomo meminta agar anak-anak tidak mengikuti ajaran yang menyesatkan, oleh karena tawaran-tawaran akan mencelakakan hidup mereka. Dalam ayat 17 dan 19, jaring ada di depan mereka, artinya merasa aman-aman saja, tetapi bahaya sedang ada di depan mereka. Atau apa yang dilakukan tidak seturut dengan kehendak orang tua atau tidak diketahui oleh orang lain, tapi perbuatannya sendiri akan menjerat masuk ke dalam perangkap. Beberapa hal dapat kita renungkan bersama. Yang pertama, zaman terus berubah dan sumber belajar makin tersedia di mana-mana. Tetapi anak-anak mesti bersedia mendengarkan didikan dan ajaran yang benar dari orang tua sebagai fondasi yang darinya sumber-sumber belajar yang lain dibangun. Jika ingin memiliki masa depan yang baik, yang dilambangkan dengan karangan bunga di kepala dan kalung di lehermu, maka dengarlah dia, didikan dan ajaran orang tuamu. Survei menemukan bahwa orang tua hanya menghabiskan waktu selama 2 menit untuk berbincang dengan anaknya. Sedangkan anak-anak menghabiskan 2 jam untuk melakukan permainan gadget, entah untuk menonton, atau main game, atau mendengarkan musik. Yang kedua, orang tua berkewajiban terus mendidik dan mengajar anak-anak untuk tidak terjerat dalam perangkap si jahat, tetapi menjadi anak-anak yang berkenan di hati Tuhan. Tidak dapat disangkal bahwa banyak orang tua mereka kecewa, bahkan putus asa menghadapi anak-anak yang tidak saja menolak atau mendengar didikannya disampaikan oleh mereka, tetapi menjadi pemberontak. Anak-anak yang terkasih dan Bapak Ibu yang di rumah, ungkapan mengatakan bahwa zaman sekarang memang berbeda dengan zaman dulu. Sekarang kita orang tua hanya dapat mendoakan. Kata-kata ini sering terungkap oleh mulut kita sebagai orang tua. Anak-anak yang terkasih dan Bapak Ibu yang di rumah, melalui nasihat firman Tuhan ini, sebagai orang tua kita harus mengusahakan sedapat mungkin agar anak-anak kita tetap ada dalam pengawalan dan asuhan orang tua. Sebab tanggung jawab pertama untuk mendidik mereka adalah di tangan orang tua. Sekolah dan tempat-tempat privat tetapi tetap memberikan waktu dan perhatian itu kepada mereka. Kiranya masa-masa PDR yang sedang dinikmati dan dilakukan oleh sebagian besar anak-anak kita menjadi kesempatan yang berharga untuk berdoa dan membaca firman Tuhan bersama, membangun percakapan atau komunikasi yang akrab di antara orang tua dan anak, sehingga apa yang Tuhan kehendaki bagi kita, orang tua manapun, anak-anak dapat terwujud. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak atas firman-Mu hari ini dan renungan-Mu hari ini, menguatkan kami selaku orang tua, selaku anak, di dalam kami menghadapi hari-hari kami untuk tetap terus mendengarkan didikan orang tua, mendengarkan ajaran-Mu Tuhan, sehingga kami tidak belok kanan atau ke kiri, tetapi kami lurus ke dalam jalan yang baik yang Kau tentukan untuk kami. Tuhan, kami serahkan anak-anak kami dalam kuasa-Mu Tuhan, agar anak-anak ini menjadi anak-anak yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Lindungi mereka Tuhan untuk aktivitas hari ini, dari awal hingga akhir pembelajaran hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.